Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita dari tidur kita untuk hidup kembali, mengisi kehidupan kita dengan amal-amal saleh kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan untuk bisa beramal saleh, menjaga keimanan kita di dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan hingga Allah tetapkan ajal kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mencintainya hingga akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan, tema kita adalah kunci berlapang dada. Ya. Sebelum itu, jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, terutama yang berbicara ini, untuk memaksimalkan sisa beberapa hari dari bulan Rajab, yang dimana kita ketahui bersama bahwa bulan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwa bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian dari mulai saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabun Mudhar. Baina Jumada wa Sya'ban. Jadi Rajab ini merupakan salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pesan khususnya di ayat tersebut adalah fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Maka mengingatkan kepada kita sekalian hendaklah menjaga diri dari setiap perbuatan zalim apapun bentuknya, baik lisan maupun perbuatan. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutan hal tersebut, larangan berbuat zalim di bulan-bulan tersebut, maka Allah ingin menunjukkan kepada kita selain daripada pahala yang ada di dalamnya dari amal-amal soleh kita itu dilipat gandakan, begitu pula dengan dosa. Begitu pula dengan perbuatan zalim, dampaknya begitu sangat besar dalam kehidupan kita. Maka diingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik itu Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya maupun juga para ulama yang lain menyebutkan bahwa ini pertanda bahwa Allah mengkhususkan larangan berbuat zalim karena dosa berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut, khususnya bulan 4 bulan itu ya, 4 bulan haram itu,
adalah dilipat gandakan. Maka kita jaga diri kita dari perbuatan zalim apapun bentuknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, berlapang dada dalam kehidupan kita tentunya begitu sangat penting dan merupakan nikmat Allah yang begitu besar pada seorang hamba. Kenapa demikian? Kalau saya pagi ini ingin mengadakan sebuah survei kecil-kecilan gitu ya, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, mimpi kita atau cita-cita kita, apa yang harus kita lakukan jemaah? Ini saya ingin survei kecil gitu ya. Mungkin jamaah punya jawaban sendiri-sendiri. Untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kira-kiranya harus kita miliki atau harus kita lakukan. Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Apa kira-kira? Hah? Nah, ini kan subuh-subuh ini habis sholat paling enak ini, mapan, apalagi humul ladzina yatasandarun, mereka yang bersandar. Paling PW ini. Nah, ya, apa kira-kira yang harus kita miliki untuk bisa meraih dari keinginan kita atau cita-cita kita? Apa Pak? Apa Bu? Tekad. Apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Apa lagi Pak? Konsisten. Mantap. Mana ini? Hah? Istiqomah. Apa bedanya istiqomah sama konsisten? Beda bahasa Pak. Oke, yang lain. Yes, berdoa dan berusaha. Baik, yang lain. Menjauhi larangan-larangannya, Masya Allah. Semua apa yang diucapkan tadi adalah benar adanya. Perangkat-perangkat itu memang harus ada, ya, harus ada. Namun saya tunggu itu dari jamaah sekalian ada yang menjawab berlapang dada. Ya. Karena memang salah satu hal yang penting untuk bisa mencapai dari capaian-capaian terbaik dalam hidup kita, salah satunya adalah apa? Berlapang dada. Dibutuhkan jemaah. Karena dalam menjalankan poin-poin yang Bapak Ibu sebutkan tadi, tentunya kita akan berhadapan dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam halangan, berbagai macam hambatan, ujian, cobaan dan sebagainya, apapun bentuknya. Maka diperlukan sebuah penerimaan yang terbaik. Nah, kita tidak akan bisa menerima dengan cara yang baik kalau kita tidak memiliki karunia Allah yang satu ini. Apa itu? Berlapang dada. Ya. Segala masalah yang dihadapi manusia, kalau dadanya sempit, sekecil apapun masalah itu menjadi sulit atau menjadi besar. Begitu pula ketika lapang dada, dia memiliki rasa lapang dada yang luar biasa luas, maka masalah apapun dia akan menjadi sederhana kecil. Contoh seperti ini. Kalau jamaah sekalian punya 1 sendok garam, lalu kita masukkan di gelas ini. Kita aduk, apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam gelas? Asin, betul ya? Yakin asin ya? Asin. Apa jadinya jika kemudian gelas ini saya isi dengan garam, lalu saya tuangkan dan saya taburkan di danau? Apa yang terjadi dengan air danau? Tidak berubah apa-apa. Kenapa Pak? Karena kan luas Pak danaunya. Airnya apa? Banyak dan luas. Itu sebuah ilustrasi jamaah.
Ilustrasi bahwa ketika hati kita itu lapang, maka ketetapan Allah apapun bentuknya dari setiap ujian dalam hidup kita menjadi sebuah hal yang sederhana karena kita bisa menerimanya, lapang dada. Tapi ketika itu sempit hati kita, ujian sekecil apapun bawaannya, orang Jawa bilang hatinya kemerungsung. Waduh, apa itu kemerungsung? Kemerungsung itu sempit, gelisah, galau, kagak jelas dan sebagainya. Merasa beban hidup itu terasa begitu berat, luar biasa. Maka sekali lagi inilah ahamiyah, ya, insyirahis sadr, urgensitas lapang dada yang kita miliki. Kita butuh hal itu. Bercermin saja misalkan dari apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam saat dihadapkan kepada ujian dakwah beliau ketika diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, yang kalau kita tahu sendiri bahwa Nabi Musa saat itu kondisinya lagi berkesendirian, hanya ditemani saudaranya Harun alaihi salam, berhadapan dengan Fir'aun yang begitu kekuasaannya luar biasa, kekuatannya juga luar biasa. Berhadapan dengan raja yang zalim seperti itu, doa Nabi Musa alaihissalam apa Pak? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan dadaku. Dan apa yang terjadi ketika seorang melapangkan dadanya, berusaha melapangkan dada, Allah karuniakan itu dalam dirinya lapang dada. Wa yassir li amri, maka perkara-perkara setelahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercermin dari doa ini kita belajar jemaah bahwa yang namanya lapang dada itu dibutuhkan sekali. Bahkan saat ujian menghimpit hidup kita, kita bercermin juga dari Nabi Yunus alaihi salam. Saat dihimpit dengan begitu macam kegelapan, banyak sekali. Lipatan-lipatan kegelapan, lapisan-lapisan kegelapan yang beliau rasakan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Saat itu dengan lapang dadanya beliau alaihi salam, beliau tidak berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Allah keluarkan aku dari sini, ya Allah keluarkan aku. Tidak ada doa seperti itu. Justru dengan lapang dadanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada doa minta supaya dikeluarkan dari situ. Menyatakan tentang tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan dan aib, dan pengakuan dirinya atas perbuatan salah beliau meninggalkan kaumnya. Inni kuntu minadh dhalimin. Lapang dada menerima kondisinya, menerima diuji oleh Allah seperti itu, dia terima dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pengakuan seperti itu. Ini tidaklah berasal kecuali dari orang yang memiliki lapang dada. Dan apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala berikan jawabannya. Allah keluarkan dari perut ikan Hud tersebut, lalu kemudian Allah datangkan kepada beliau nikmat yang besar. Allah datangkan kepada beliau umat yang banyak, Masya Allah, nikmat yang banyak. Ini jemaah keutamaan berlapang dada. Maka sangat kita butuhkan hal tersebut ya, di dalam setiap kehidupan kita. Banyak kisah dari para nabi, para rasul yang kita perhatikan
Setiap mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana mereka bisa totalitas menerima hal tersebut disebabkan karena lapang dada mereka. Kembali kepada Nabi Musa juga saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya sudah bersama dengan kaumnya, berhadapan dengan laut. Di hadapannya laut tidak bisa bergerak ke sana kemari. Belakang ada Fir'aun dan juga bala tentara. Kaumnya kebingungan, takut kalau ketangkep Fir'aun. Bahkan mereka berteriak. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa, umatnya berkata, teriak minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Sungguh kita akan tertangkap ini. Kalau sudah tertangkap bakalan akan dibunuh oleh Fir'aun. Dengan keyakinannya Nabi Musa menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi." Sungguh beserta denganku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Hal ini tidaklah berasal atau tidak akan muncul jemaah kalau bukan dari orang yang memiliki lapang dada. Keyakinan tersebut muncul saat seorang itu ada dalam dirinya rasa lapang dada. Ini belajar dari para nabi, para rasul seperti itu. Jadi penting sekali kita memiliki yang namanya lapang dada. Saking pentingnya ini, karena memang berimbas kepada kehidupan kita. Nikmat yang lain akan datang. Nikmat bisa mensyukuri daripada karunia Allah Subhanahu wa taala itu juga dari lapang dada. Orang kalau dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat jemaah. Ya. Kalau dikasihnya banyak mungkin bisa lapang dada. Kalau pas dikasihnya dikit bisa lapang dada enggak? Hah? Siapa di sini yang jualan? Pas laris, manis, banyak yang beli, ngomongnya apa? Alhamdulillah, habis, alhamdulillah. Nah, kalau pas yang belinya 1, 2, ngomongnya apa ya? Astagfirullah. Dari pagi sampai sore astagfirullah, kok cuma 2 gitu ya. Jarang yang kemudian laku 1, 2 pembeli lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah ya Allah, laku 1, 2, yes. Jarang. Kenapa? Ya itu tadi, kurang lapang dada. Kalau orang punya rasa lapang dada, apapun masya Allah disyukuri. Kemudian orang yang punya lapang dada ini mudah untuk bersabar. Karena orang yang berlapang dada, punya rasa lapang dada, ketika diuji Allah dengan berbagai macam ujian, udah sabar dia, kuat dia. Dan dia yakin bahwa ketika dia punya kesabaran tersebut, itu pun juga sebenarnya karunia Allah. Dan itu karunia yang besar. Karena gak semuanya jemaah Allah karuniakan kepada hambanya itu kesabaran. Makanya bahasa Nabi kan wa ma'u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tiadalah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia yang lebih baik dan lebih luas melebihi apa? Kesabaran. Allah juga mengingatkan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan sifat-sifat terpuji itu kecuali orang-orang yang bersabar. Maka ini karunia. Dan ketika orang itu berlapang dada, insya Allah yang namanya karunia kesabaran ini mudah didapatkan. Orang bisa mudah sabar. Orang bertanya gimana sih caranya supaya bisa sabar? Lapang dada. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, pagi hari ini kita belajar kunci sederhana untuk bisa berlapang dada. Kalau saya supaya bisa mengingat biasanya dibuat singkatan. Ya, kita singkat pagi hari ini dengan BTS. Apa jemaah? BTS. Insya Allah ingat ya. B-nya adalah berdoa. Kenapa ini menjadi
Poin yang pertama saat kita ingin memiliki rasa lapang dada tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai rasa lapang dada itu. Jawabannya adalah karena memang rasa lapang dada ini adalah milik Allah. Karunia Allah. Dan Allah lah yang memilih dari setiap hambanya siapa yang berhak, layak dan pantas untuk mendapatkan karunia lapang dada ini. Allah yang memilih. Makanya tadi betul Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Maka rasa lapang dada itu nikmat dari Allah. Allah yang punya. Bahkan dalam surat Al-Insyirah kita jelas-jelas membaca, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Jadi memang nikmat lapang dada itu milik Allah. Kita minta kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah supaya dikaruniai lapang dada. Lalu Allah yang akan memilih siapa dari hambanya yang layak dan pantas untuk mendapatkan nikmat lapang dada tersebut. Contoh doa-doanya sudah kita sebutkan tadi. Kita bisa berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya doa Nabi Musa. Kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang sering juga dilafadzkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disebutkan dengan diawali menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang hati kita, yang membolak-balikkan hati kita. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Rabb yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita minta dengan doa ini? Karena kita yakin jemaah, yang membolak-balikkan hati kita, yang memegang hati kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang akan menetapkan hal itu. Maka kita minta kepada Allah, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ini ya Allah dalam agamamu. Tetapkan hatiku ini ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Minta supaya dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan doa ini. Dan ini dijadikan sebuah doa yang rutin dibaca oleh Nabi. Bahkan dibolehkan setiap kali kita sujud berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub. Setelah doa tasbih, sujud ya, lalu membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bagus kan? Diamalkan. Lalu ada doa juga dari Nabi SAW yang kalau Bapak Ibu baca doa ini saat bermunajat kepada Allah di malam hari pada saat tahajud, pahami maknanya begitu sangat indah. Dan saat seorang itu membaca doa ini betul-betul dengan khusyuk, gak berapa lama, Masya Allah, kedamaian, ketenangan, bahkan tidak jarang meneteskan air mata. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, hamba dari anak hambamu, dari anak hambamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Maksudnya adalah ayah dan ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di dalam genggamanmu ya Allah. Madin fiyya qada'uk, ketetapan yang engkau tetapkan dalam hidupku aku terima ya Allah. Adlun fiyya hukmuk, yang semua hukum-hukum engkau tetapkan dalam hidupku semuanya adalah adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Setelah kita menyebutkan nama-nama Allah seperti itu, kita menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian baru kita berdoa minta sama Allah. Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon dengan melalui nama-nama yang Engkau sematkan nama-nama tersebut untukmu, atau Engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang Engkau ajarkan kepada hambamu ya Allah, dari setiap hamba-hambamu yang Engkau ajarkan nama-nama tersebut,
Aw istatsarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau masih rahasiakan di dalam ilmu gaibmu ya Allah. Aku minta dengan nama-namamu itu ya Allah, anta ja'alal Qur'anal 'azim rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Qur'an yang agung ini sebagai rabi'a qalbi, penyemai hatiku. Wa jala'a huzni, pengusir daripada rasa sedihku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan juga menghilangkan kegelisahan. Maka setelah kita berdoa seperti ini, coba cek jamaah. Ketika kita menemui hati kita lapang, bersyukurlah. Itu tandanya Allah mudahkan urusan-urusan kita. Bahkan saat kita menemui urusan kita dimudahkan, itu tandanya Allah lapangkan dada kita. Karena kalau Allah tidak lapangkan dada, perhatikanlah orang-orang yang Allah sempitkan hati. Karena ada yang dilapangkan dadanya, ada yang disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pilihan Allah. Allah tetapkan dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yurid ayyahdiyahu. Siapa? Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dikasih petunjuk dari setiap hambanya, yashrah sadrahu. Jadi faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya di dalam Islam, menerima perintah Allah, dilapangkan dadanya. Tetapi kata Allah, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kemudian yudillahu, disesatkan, apa yang terjadi? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, dijadikan hatinya dayyiqan, sempit, harajan, sesak. Sesaknya seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti seorang yang kalau dia menuju ke langit. Makanya ketika membaca ayat ini kita jadi paham. Setiap kali orang itu menuju ke atas, Pak, langit itu, apa yang terjadi? Oksigen berkurang dan akhirnya menjadikan dada sesak. Itu benar, Pak, ayat. Kalau orang itu hatinya sempit, perhatikanlah. Sesak dadanya, gelisah, takut, khawatir. Aduh, gak enak banget. Itu tadi disingkat dengan istilah orang Jawa, kemerungsung. Apa? Kemerungsung. Ini bahasa orang Jawa cocok ini, kemerungsung. Ya. Buat orang-orang yang hatinya disempitkan oleh Allah, pasti akan mengalami seperti itu. Maka saat seorang itu dilapangkan dadanya oleh Allah, biasanya perkara-perkaranya dia rasa mudah, masalah-masalahnya dia rasa mudah. Ya, ini jam. Maka minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan dada. Kemudian T-nya adalah taati perintah Allah. Taati setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini bulan saatnya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, karena dilipat gandakan pahalanya. Dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, kita minta ampun sama Allah. T ini mengajarkan kepada Allah, kepada kita sekalian, mengajarkan kepada kita sekalian untuk terus taat kepada Allah. Bagaimana supaya ketaatan ini mengundang daripada lapang hati kita. Dan ini terus menerus dilakukan, mujahadah, karena nggak mungkin kita mendapatkan itu tanpa mujahadah. Janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah. Dan bagi orang-orang yang bermujahadah dalam mencari hidayah kami, maka Allah jawab lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar aku akan kasih dia jalan, akan aku kasih dia petunjukku. Fa innallaha lama'al muhsinin. Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, berbuat baik, dekat dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Ini cara untuk mengundang dari karunia Allah yang disebut tadi, yaitu lapang dada. Saat orang itu menaati seperti ini, insya Allah kemudahan demi kemudahan akan diberikan oleh Allah. Itu janji Allah sudah. Lanahdiyannahum subulana. Kami berikan itu lapang dada.
Buat orang yang mungkin merasa bahwa aku kalau berlomba-lomba dengan temanku yang solihin dalam hal beramal soleh, kayaknya kalah saing. Merasa minder dengan temannya, maka berlomba-lombalah dengan orang yang berbuat banyak dosa dalam hal istighfar mereka. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, jika engkau kalah bersaing atau tidak bisa bersaing dengan para solihin dalam amal soleh, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dengan istighfarnya. Kalau kita nggak mampu, Pak, saingan sama teman kita dalam hal mungkin baca Al-Quran, dalam hal mungkin qiyamul lail, dalam hal mungkin sedekah, dalam amal-amal soleh yang lainnya, maka berlomba-lomba dengan orang-orang yang banyak dosa melalui apa? Istighfar kita. Perbanyak istighfar di bulan. Ini T, ya, BTS. S-nya adalah sadari. Sadarilah bahwa dari setiap ketetapan Allah dalam hidup kita, apapun bentuknya, itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita. Maka kita perlu yang namanya kesadaran. Ada 5 kesadaran yang kalau kita miliki, insya Allah membantu kita untuk bisa berlapang dada dalam menghadapi setiap apapun kejadian. 5 plus 1. 5 apa? Plus 1. Semoga dengan adanya plus 1 ini jamaah semuanya bisa ingat. Ya. 5 plus 1 ini, S yang pertama, ya, sadarilah. Yang pertama adalah sadari bahwa apapun kejadian, apapun kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semuanya sudah tertulis. Sudah apa? Tertulis. Tidak mungkin meleset. Kata Allah, ma asaba min musibatin fabiidnillah. Semuanya dengan izin Allah. Apapun yang mengenai diri seseorang, dari setiap ketetapan Allah, ujian, musibah, apapun bentuknya, itu semuanya sudah dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapapun yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih dia petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk bisa menerima dan menyadari bahwa apa yang dicatat oleh Allah dalam hidupnya, apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya atau untuk hidupnya, itu semuanya adalah indah, terbaik. Bahkan apapun yang sudah ditulis oleh Allah itu lebih indah dan lebih baik dari apa yang betul-betul dia sudah lihat dalam kenyataan hidupnya. Itu lebih baik. Karena sadar yang kedua, sadarilah bahwa setiap ketetapan Allah itu pasti baik. Yakin? Dari mana yakinnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Kenapa menakjubkan ya Rasulullah? Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara apapun yang ada dan mampir dalam kehidupan seorang yang beriman itu baik semuanya. Ketika dikasih kelapangan, Pak, rezeki banyak, lalu dia bersyukur, kata Nabi, fakana khairullah, itu baik baginya. Ketika diuji dengan macam ujian, lalu dia bersabar, fakana khairullah, itu juga baik baginya. Jadi nggak ada yang buruk buat orang yang beriman. Maka kalau menyadari hal ini, jadi lapang dada kita, karena semuanya pasti baik. Tentunya untuk bisa mensikapi itu kita butuh husnuzon. Apa itu? Prasangka baik. Dengan berprasangka baik atas setiap ketetapan itu, kita bisa berlapang dada. Makanya Nabi berpesan, berprasangka baik itu sifatnya alat dawam, seterusnya. Bahkan sampai menjelang kematian, saat sakaratul maut.
Wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzambillah. Dan janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia sehingga dia berhusnuzon kepada Allah. Nah, kenapa orang itu dikasih husnul khotimah jemaah? Karena dia berhusnuzon kepada Allah. Dimudahkan untuknya ya saat menghadapi sakratul maut. Yang ketiga, sadari bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, ringan ataupun berat, besar ataupun kecil, semuanya sudah terukur. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita, tidak mungkin. Makanya kita bisa berlapang dada karena apa? Ketetapan Allah itu pasti masih di bawah standar kemampuan kita. Berarti kan kalau seperti itu yang diuji sebenarnya bukan kemampuan kita. Karena Allah nggak mungkin melebihkan ujiannya di atas kemampuan kita. Terus yang diuji apa jemaah? Kemauan. Yang diuji itu kemauan kita. Mau nggak kita nerima dari ketetapan Allah itu? Mau nggak kita ngakui bahwa kita itu lemah? Bahwa kita itu butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak kita memperbaiki diri kita? Mau nggak? Maka diuji kemauannya. Kalau kemampuannya, tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka lapang dada kita, lapang hati kita. Karena kita tahu Allah nggak mungkin menguji di luar batas kemampuan kita. Lalu yang keempat, sadari jemaah bahwa apapun ketetapan itu musibah, ujian, bala. Ini sekarang kita lagi kondisi diuji kembali. Gitu? Naiknya angka yang terpapar COVID. Meskipun ada orang bilang bahwa varian ini tidak seperti halnya varian sebelumnya yang begitu berat dampaknya. Gitu? Tapi tetap bahwa apapun bentuknya ujian tersebut, sadarilah bahwa itu bisa menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa, yang menghapuskan daripada dosa yang kita lakukan, catatan-catatan dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan melalui apa? Melalui ujian-ujian tersebut, musibah-musibah itu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala terus menguji hidup kita ini. Tujuannya kata Nabi, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladi. Senantiasa akan menimpa seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari setiap ujian-ujian, bala dan sebagainya. Baik itu yang mukminah maupun yang mukmin, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi jiwanya atau dari sisi tubuhnya dengan sehat, sakit dan sebagainya, ataupun dari sisi hartanya, dari sisi anak keturunannya, diuji semuanya oleh Allah. Tujuannya apa? Hatta yalqallah wa ma'alai min khatiyah, supaya bersih dia saat ketemu sama Allah. Ini dia, Masya Allah, digugurkan dosa, dihapus dosanya. Kalau ini menjadi kafarah, kenapa kita tidak bahagia? Maka kalau ini disadari, insya Allah lapang dada. Sadar yang kelima adalah sadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat dan pasti. Allah pasti akan menolong kehidupan seorang yang beriman. Itu sudah janji Allah. Bahkan Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ya. Benar-benar kala di situ artinya benar-benar hakon. Sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Namun ini harus dengan penuh kesadaran saat merasakan ini. Kalau nggak penuh kesadaran, orang akan mengatakan begini jamaah, kok lama ya pertolongan Allah gitu. Padahal pertolongan Allah itu dekat. Solusinya juga dekat. Tapi karena kita nggak sadar, seringkali mencari-cari solusi jauh ke sana kemari, Masya Allah. Padahal solusinya dekat. Dalam kehidupan saya pernah merasakan mencari solusi itu kok lama gitu ya. Kesana kemari bahkan luar biasa berbulan-bulan nggak ketemu solusinya.
Lah, saat semuanya sudah kita lepaskan, saya lepaskan saat itu, saya doa minta ampun sama Allah. Loh, solusinya nggak beberapa menit selesai, jangan. Berbulan-bulan nyari solusi, ternyata apa? Setelah semuanya dilepaskan, semuanya dipasrahkan, wis, ya. Gak bahasa orang Jawa, menyerahkan sak bonggo aneh gitu. Udah selesai semua. Ternyata justru malah itu solusinya. Selesai dalam beberapa menit. Allah karim, Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu dia. Jadi yakin pertolongan Allah itu dekat. Nah, saya tambahkan sedikit plus satunya tadi. Plus satunya adalah yang sadari bahwa apapun yang terjadi, kita turut andil dalam hal mengundang kejadian itu. Kita harus menyadari dan mengambil tanggung jawab bahwa setiap apa yang mampir dalam kehidupan kita, ada turut sertanya kita mengundang hal tersebut terjadi. Mungkin melalui dosa-dosa kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, sehingga hal tersebut mampir dalam kehidupan kita. Karena nggak mungkin itu terjadi kebetulan. Pasti ada yang mengundang. Dan sadari itu pasti ada tanggung jawab kita. Makanya miliki kalimat yang sederhana ini supaya bisa lapang dada. Apa itu? Hidupku, tanggung jawabku. Sehingga kita nggak mudah menyalahkan orang lain, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain dan sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu hati kita akan apa? Lapang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Yang mempengaruhi sebenarnya sudah disebutkan tadi kunci-kuncinya, ya. Bagaimana supaya seseorang itu bisa berlapang dada, ya. BTS tadi itu kuncinya apa? BTS. Silakan dilakukan, silakan dipraktekkan. Ya. Saya menyampaikan rumus ini karena memang ya sudah dilakukan. Berdoa, taati perintah Allah seperti tadi, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, ya. Lalu kemudian apa? S-nya memiliki kesadaran, sadar terhadap hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah bisa berlapang dada. Saat itu kemudian semakin banyak, insya Allah semakin berlapang dada. Tapi semakin kita nggak memperbanyak amal-amalan tersebut, rumus-rumus tersebut, semakin sempit hati kita. Apalagi setiap kejadian lalu kemudian kita apa ya, bahasa orang Jawa itu gerutui. Kalau bahasa Indonesianya apa? Iya, empetin. Ini orang Betawi lah. Ya. Pokoknya nggak terima lah. Ya. Semakin orang itu nggak menerima jamaah, semakin sempit hatinya. Semakin apa? Orang itu nggak menerima dengan semakin sempit hatinya. Makanya ini tolong hati-hati untuk memotivasi seseorang. Seseorang ketika lagi down, lagi diuji ini itu dan sebagainya, jangan dikasih nasihat untuk sifatnya adalah motivasi. Jangan. Saat orang lagi diuji yang berat, kehilangan mungkin suaminya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, atau kehilangan orang tuanya, jangan dikasih motivasi. Ayo semangat, kamu pasti bisa kuat, kamu pasti bisa bangkit. Jangan begitu jemaah. Tapi harus kita sampaikan kepada dia apa? Penerimaan. Saat kita kuatkan rasa penerimaan dia terhadap ujian-ujian tersebut, dia sudah menerima, sudah lapang dada. Insya Allah Pak, cepat bangkitnya. Karena pasti ketika orang dalam kondisi down itu dikasih motivasi, hatinya ngomong apa? Enak banget ngomong kayak begitu, kamu nggak ngerasain kan gitu kan. Tapi kalau nasihatnya itu diajak menerima, setelah dia bisa menerima lapang dada, baru kasih motivasi, insya Allah bisa. Maka ketika orang itu nggak nerima, hatinya pasti akan sempit.
Makanya lihat hadisnya Nabi. Famar radiya falahur ridho. Siapa yang ridho, maka Allah akan karuniakan ridhonya kepadanya. Wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang murka, siapa yang marah, nggak terima dengan ketetapan Allah, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi ya. Kemudian apa tadi Pak? Yang berikutnya? Yang terakhir apa? Oh ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, benar. Ini merupakan salah satu bentuk amaliyah dari poin yang kedua, yaitu taati Allah. Melalui amal-amal sholat tersebut apa? Sabaran dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran. Makanya tadi kan saya bilang apa? Saat orang itu berlapang dada, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan karunia sabar ini. Dan ini yang paling utama, nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa apa? Bersabar. Ketika dia bersabar, lapang dadanya. Ketika dia bersabar, perkaranya semuanya baik. Allah ridho kepadanya. Kemudian apa? Sholat. Kenapa ada kaitannya dengan sholat? Ini potong kompas bahasanya. Orang kalau kondisinya pelik, berat, langsung kemudian ambil wudu, langsung kemudian sholat. Sebagai seorang yang beriman, setelah selesai sholat, apa yang dirasa? Tenang, benar. Makanya Nabi SAW lihat, idza hazabahu amrun shalla. Kalau beliau diuji dengan sesuatu, ya, ada rasa berat dalam dirinya, maka beliau dirikan sholat. Sholat apa? Ya sholat mutlak, apapun. Pas lagi bingung, gelisah, hatinya kemerungsung, jangan kemana-mana. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Belum tenang, sholat lagi 2 rakaat. Belum tenang lagi, sholat lagi sampai tenang. Tentunya pas sholat, usahakan ya sudah. Tadi lihat, memasrahkan semuanya kepada Allah, sakbogo ani, istilahnya begitu. Itu yang saya lakukan. Makanya kemudian, masya Allah itu jamaah, saya betul-betul amazing. Itu kok bisa dalam hitungan menit selesai. Padahal saya nyari solusinya itu berbulan-bulan gak selesai. Ya, memang betul. Ketika menerima dan memasrahkan semuanya sama Allah, totalitas Allah kasih. Masya Allah. Baik, itu ya. Ada lainnya? Cukup? Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya lapang dada. Dengan begitu, insya Allah apapun kondisi kehidupan kita, ujian apapun bentuknya, kita bisa menerimanya dengan ringan dan mudah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.